Saya mengajak kita untuk melihat bagian yang kedua, bagaimana kita menakar rasa syukur sampai kita bilang, oh benar-benar dia begitu baik, saya harus bersyukur kepada dia. Tapi bisakah Allah menjadi tidak baik bagi kita? Bisakah? Dia selalu baik, tapi bisakah satu waktu dia tidak baik bagi kita? Saya mengajak kita untuk merenungkan hal ini. Ketika kita mempertanyakan itu, tapi saya tetap menyatakan dia pasti selalu baik. Kita coba lihat Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Jadi setiap orang yang dipanggil dalam rencana keselamatan Allah, yang sudah diberi anugerah keselamatan, Tuhan berkata, aku turut bekerja di dalam segala sesuatunya. Kata panta, ya, sunerge, panta sunerge, ini artinya apa? Panta itu adalah segala sesuatu, sunerge itu artinya turut bekerja. Sinergi, nah sinergi ini adalah kerjasama antara Allah yang melakukan bagiannya dan kita yang melakukan bagian kita. Ya, ini kalau dari kata itu, di mana sinergi itu bekerja bersama. Ya, kalau kita bicara kebaikan itu dari kata Yunani agathos. Nah, agathos itu apa? Agathos itu adalah apa yang baik dari Tuhan yang diberdayakan, empower, ya, dalam hidup kita dan akhirnya melahirkan iman. Artinya apa? Tuhan berproses dengan kita dan itu mendatangkan kebaikan bagi kita, tetapi bukan hanya kebaikan bagi kita. Dia mensupport kita, dia mendewasakan kita, dia memberdayakan kita supaya kita memiliki iman yang kuat. Ya, dia men-stretching iman kita. Ya, contohnya seperti misalnya ketika Filipus menyatakan pada Yesus bahwa kita tidak punya makanan, ini 5.000 orang ada di sini. Tapi apa yang Tuhan lakukan bagi Filipus yang hanya punya 2 ikan dan 5 ketur roti? Tuhan bilang, kamu harus kasih mereka makan. Wih, Tuhannya bilang harus kasih mereka makan. Tapi Tuhan, kami hanya punya ini. Itu dia sedang menarik, ya, stretching iman mereka. Dan akhirnya mereka belajar bahwa kalau kamu beriman, semua disediakan. Sesuai dengan anugerah Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ya, itu apa yang baik yang diberdayakan dalam Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melihat di Ayub pasal 2 ayat 10 dikatakan, ya, jawab Ayub kepadanya, kepada istrinya ini, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau yang menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, ini empowering, ini sebuah pemberdayaan Tuhan dalam kehidupan Ayub. Dia pakai pergumulan Ayub, tetapi membuat Ayub itu teguh dengan cara, aku tidak akan menghujat Tuhan karena pergumulan yang berat. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di dalam kejadian-kejadian seperti ini, ketika Ayub sedang kena kusta dan ada 3 orang temannya yang datang, istrinya menyatakan hal yang luar biasa. Dia katakan gini, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Tetapi ayat selanjutnya di pasal 2 ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wih, ini istri yang memberikan saran yang luar biasa seperti ini, ya. Ya, dan kemungkinan, ya, bahwa istrinya sudah tidak ikut dalam Ayub lagi karena kata-katanya yang begitu keras seperti ini. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat ini, Ayub itu dia diberdayakan untuk melihat sesuatu di dalam dirinya melalui pergumulan yang masih kurang. Dia sudah orang yang dikatakan orang yang, ya, punya integritas kepada Tuhan, mempersembahkan korban, melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tetapi dia masih kurang satu, yaitu apa? Pendekatanmu, pengenalanmu secara pribadi Tuhan. Tuhan ingin kau mengalami aku, kau datang kepadamu, kamu merasakan bagaimana Allah itu dalam hidupnya. Dan akhirnya pada pasal ke-42 Ayub ini mengakui bahwa, ya, dari kata orang aku dengar, tetapi sekarang aku melihat sendiri, merasakan sendiri bagaimana bergumul dengan Allah itu.
dan Tuhan pulihkan dia luar biasa. Kan Tuhan baik, pasti Tuhan baik, akhirnya pasti bagus. Ya, ada lagi kisah tentang gambar ini adalah gambar dari Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia dijual, bayangkan, saudara menyebut dia sudah mati dan dia dijual. Itu merupakan sebuah kepahitan yang luar biasa kalau Yusuf membiarkan dirinya hidup pahit. Tetapi pada Kejadian pasal 50 ayat 20 dikatakan, kamu memang mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Mau katakan apa yang aku alami, perspektif imanku berkata engkau baik terus walaupun aku melihat dalam kenyataan hidupku bahwa ini tidak baik. Tapi iman itu dipacu terus untuk menunjukkan engkau baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Ya, ada sebuah pergumulan yang kita hadapi dan Tuhan katakan, aku menyertai engkau dalam pergumulan itu, jangan khawatir, terus saja bertahan dan engkau akan melihat kebaikanku. Ya, dan itu harusnya dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Ketika kita melihat gambar ini juga kita melihat ada Nebukadnezar dan dia melihat 3 teman dari Daniel ada di perapian dan ada 1 orang yang seperti anak dewa. Itulah pribadi yang kedua yang kita kenal, Yesus di Perjanjian Baru. Tetapi dia Allah yang menampakkan diri di dalam Perjanjian Lama dan dia bersama dengan 3 orang temannya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat dari pergulatan daripada semua ini, mereka akan bilang, waduh ini neraka, ini kita dimasukkan ke tungku yang berapi. Tetapi apa yang terjadi, sikap mereka itu yang luar biasa. Jikalau Tuhan tidak menolong kami pun tidak akan sembah akan Tuhanku, tidak akan sembah akan dewa yang disuruh untuk disembah oleh Tuanku Raja Nebukadnezar. Kalau kami pun mati pun tidak apa-apa, wis kami akan tetap akan menyembah akan Allah yang youth have of Allah Israel yang mereka kenal. Dan apa terjadi? Tuhan baik, Tuhan pasti baik. Pada akhirnya Tuhan menyertai dan memimpin mereka. Saudara, belajar dalam kehidupan kita untuk senantiasa melihat segala sesuatu itu utuh. Ya, seperti tadi kita katakan tentang pantai itu adalah apa? Bagian-bagian, keseluruhan bagian yang akan kelihatan utuh kalau kita bisa melihat tangan Tuhan yang baik itu merangkai semuanya. Ya, pada Perjanjian Baru kita akan melihat ketika Yesus membiarkan Lazarus mati 3 hari. Ya, pada hari keempat baru Yesus balik. Kenapa Tuhan begitu teganya melihat pergumulan dari Maria dan Marta yang kehilangan saudaranya? Bahkan Maria dan Marta sama-sama ngomong, kalau engkau ada di sini. Tapi Tuhan bilang, enggak, memang dia sengaja supaya 4 hari baru balik. Dan ketika balik, dia menyebutkan bahwa Lazarus engkau bangkit. Dan Lazarus bangkit. Saudara tahu impactnya bagi murid-murid? Itu adalah mau ngomong, aku ini Allah, karena bagi orang Israel 1 hari mati bisa bangkit lagi itu biasa, 2 hari. Tapi kalau sudah 3 hari, bahkan 4 hari, tidak mungkin orang mati itu bangkit kecuali Allah sendiri yang turun tangan. Saat itu iman mereka sedang ditarik Tuhan. Perspektif imannya harus tetap teguh walaupun kondisi tidak baik. Marilah kita mempercayai hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Dia senantiasa baik sampai dengan akhirnya Dia tetap akan baik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.